Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, viralnya sosok selebgram Oklin Via ini membuat kita merasa sangat miris kaum muslimin. Dan di sini sebenarnya kita harus mengambil pelajaran. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari viralnya kasus Oklin Via ini. Khususnya para wanita muslimah harus banyak-banyak mengambil pelajaran. Karena wanita muslimah ini, astagfirullah, jangankan yang pakaiannya seperti Oklin Via ini, yang lebih parah dari Oklin Via ini banyak kaum muslimin. Pakai celana pendek mereka, ya, mereka keluar dari rumah pakai celana pendek, bajunya lengan pendek, ya. Cobalah introspeksi diri, berusaha untuk berubah menjadi wanita yang baik. Karena wanita yang baik, dia pasti akan menutup aurat. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala yang perintahkan. Tunjukkan identitas seorang muslimah. Bahkan di luaran sana kita lihat, kita itu tidak bisa membedakan mana wanita muslimah dan mana wanita yang bukan muslim. Pakaian mereka sama. Bahkan masih bagus pakaian biarawati. Jadi ini perlu diperhatikan lagi. Para wanita, terlebih para orang tua, para suami, ya, jaga wanita-wanita kalian. Karena kalian ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika mereka nanti Allah masukkan ke dalam neraka karena mereka tidak menutup aurat mereka, kemudian kalian ikut dipanggil, dimintai pertanggungjawaban. Karena kalian tidak pernah memperhatikan cara mereka berpakaian. Kalau wanita-wanita yang seperti itu dibiarkan, itu nanti akan menyusul Oklin Via yang lain. Na'udzubillah min dalik. Nabi alaihissalatu wasallam pernah mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua penghuni neraka yang aku belum melihat. Belum Nabi melihat. Di masa Nabi belum ada. Salah satunya adalah nisa'un kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi mereka telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat. Kerjanya itu jalannya melenggak-lenggok, ya. Pagi sekarang itu dengan ada sepatu jinjit, ya. Ketika berjalan dia melenggak-lenggok, rambutnya disanggul, membuat orang-orang memandang dia, melihatin dia. La yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna riha, nggak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 500 tahun. Kenapa? Sekarang dia melenggak-lenggok, nggak berjalan di jalan dia. Di rumahnya kadangkala dia foto, dia sebarkan. Sebagian orang ya mau jualan mungkin dia. Tapi dengan cara dia membuat orang-orang memandangin dia, melihat aurat dia. Kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah. Kita ini perlu saling menjaga. Bagaimana rumah tangga nggak rusak. Ini perempuan-perempuan yang seperti ini, yang tadi menampakkan auratnya, dia merusak rumah tangga orang. Karena laki-laki ini di jalan ketemu sama mereka, atau di medsos. Dan yang diinginkan oleh perempuan ini memang untuk dilihat. Tujuan dia agar dia dilihat. Sampai ada kejadian di Eropa sana, apa di Amerika, nggak lupa. Di barat sana, ada seorang muslim masuk ke lift. Di lift itu ada perempuan dengan riasan yang begitu menggoda, pakaian yang mini. Si muslim ini masuk lalu menundukkan pandangannya, naik lift dia. Masuk ke apartemen dia. Perempuan ini gerah. Kenapa kau nggak dilihatin? Maka dia mengatakan, kenapa kau nggak ngeliatin aku? Aku sudah bersolek seperti ini, cantik. Tapi kau nggak ngeliatin aku. Nggak ada ucapan pujian wala apa. Apa kata orang ini? I'm sorry, I'm Muslim. Aku minta maaf, aku Muslim, kata dia. Apa Muslim? Dia cerita, aku diperintahkan menundukkan pandangan. Akhirnya dia kepingin tahu tentang Islam. Dan
Singkat cerita dia masuk Islam. Subhanallah. Jadi muslim harus menunjukkan kepribadian. Subhanallah kaum muslimin. Begitu kerasnya peringatan Nabi Muhammad SAW terhadap wanita yang seperti itu. Apalagi sudah berpakaian, kemudian pakaiannya membentuk tubuh. Ditambah lagi dengan action-action yang berbau porno aksi. Ditambah lagi disebarkan di media sosial. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada media seperti sekarang ini kaum muslimin. Tapi peringatan Nabi sudah begitu kerasnya. Apalagi dengan adanya media yang seperti sekarang ini. Yang hanya dengan satu kali klik, itu bisa menjadi dosa jariyah yang abadi. Karena kita tidak tahu siapa yang mengambil, kemudian mereupload foto-foto dan video yang kita sebarkan tersebut. Kalau sebelum mati kemudian kita bertaubat, mungkin ada keringanan ketika kita sudah berusaha untuk menghapus foto-foto dan video tersebut, ya. Tapi tetap ada yang beredar di luar kendali kita. Kita masih bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau kita sudah tidak sempat bertaubat, ya? Kemudian kita mati, kemudian dosa tersebut terus mengalir. Na'udzubillah min dalik. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi sudah memberikan peringatan keras kepada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Diancam oleh Rasulullah SAW yang seperti itu tidak akan mencium bau surga. Menciumnya saja tidak kaum muslimin, apalagi masuk. Jadi berat kaum muslimin. Wanita itu adalah manusia yang paling mudah masuk ke dalam surga, tapi menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Dan yang seperti ini adalah salah satu penyebabnya. Mengapa wanita paling banyak menghuni neraka? Mereka berpakaian tapi telanjang, tidak menutup aurat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam yang katanya diambil fikihnya oleh mayoritas masyarakat muslim di Indonesia. Jangankan masalah menutup aurat, bahkan cadar pun Imam Asy-Syafi'i perintahkan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib hukumnya memakai cadar. Tapi kita lihat, mereka yang mengaku mengikuti fikih Imam Syafi'i, jangankan bercadar, menutup aurat pun mereka tidak. Bahkan ketika ada wanita yang bercadar, mereka memandang dengan sinis. Allahul Musta'an. Jadi kaum muslimin, pandai-pandailah mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kita saksikan. Terlebih kejadian-kejadian yang menyita perhatian orang banyak. Dan lihat, ambil pelajaran. Bagaimana sebenarnya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala terkait perkara tersebut. Kalau memang kita tahu bahwasanya itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat. Segera istighfar dan berubah. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kepada kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Kita sudah menyaksikan kejadian-kejadian yang seperti itu. Kita sudah tahu kewajiban bagi muslimah untuk menutup aurat. Maka kita katakan, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taati. Kita taati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala atur. Jangan sampai kita sudah mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengabaikan ayat-ayat Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga berlalu waktu yang kita lalui, hati kita menjadi semakin keras, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Na'udzubillah min dalik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.